Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Minkeu, kembali lagi dengan kita nih di podcast UKM Kewirausahaan dengan saya sebagai MC Anwar Hidayat dan Mbak sebagai narasumber dengan Mbak siapa? Saya Valerie Devita Nesya. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang santai tentang usaha yang sudah berjalan, yang sudah dimiliki oleh Mbak Valerin ini, yang bernama apa Mbak usahanya? Seblak Bledek. Seblak Bledek. Nah, di sini yang pertama motivasi. Motivasi itu kan sangat penting untuk memulai suatu hal. Untuk Mbak sendiri membuka seblak Bledek itu apa yang memotivasi Mbak? Motivasi saya untuk mendirikan usaha seblak Bledek ini adalah saya ingin mencari penghasilan tambahan, yaitu dengan berjualan seblak. Karena dengan berjualan seblak ini saya dapat menghasilkan banyak sekali, alhamdulillah banyak sekali menghasilkan uang atau rezeki, sehingga dapat menambah sedikit uang jajan. Nah, itu bisa Mbak sendiri kan sambil kuliah gitu ya Mbak? Ya. Yang pastinya uang jajan ya sebagai sebagai tambahan untuk Mbak sendiri untuk kuliah, untuk jajan di kampus gitu ya Mbak. Nah, terus gimana ya, bukan untuk jajan saja gitu kan Mbak, bisa untuk ditabung juga untuk bayar semester ataupun beli laptop kebutuhan kuliah gitu kan Mbak. Iya. Nah, terus kan usaha udah dari berapa lama Mbak? Dari alhamdulillah sudah berdiri dari 2017. Nah, 2017. Pastinya kan dalam usaha kan pasti ada yang namanya naik turun, pasang surut gitu ya Mbak. Ya. Nah, di situ cara mengatasi atau motivasi Mbak untuk mengatasi kayak lagi turun-turunnya nih, kok sepi banget usaha kita, terus gimana itu Mbak? Motivasi Mbak untuk tetap berdiri di saat turun itu tadi gimana Mbak? Motivasi saya untuk terus berdiri di saat pasang surut suatu usaha saya adalah ya saya kembali ke tujuan awal saya tadi. Tujuan awal saya tadi untuk membuka usaha seblak ini adalah dengan mencari penghasilan tambahan untuk uang jajan saya, untuk membeli skincare, ditabung, atau sebagai untuk keperluan hal lainnya. Nah, kan Mbak sendiri mempunyai keperluan juga kuliah gitu. Terus sambil usaha begini kan. Terus tantangan ya kalau awal-awal gitu kan, awal membuka usaha pasti ada kayak tantangan kayak kan usaha kan nggak langsung naik gitu kan Mbak, pasti ada tantangan gitu. Menurut Mbak apa sih tantangan menurut Mbak yang kayak kayak berat banget gitu, apa Mbak tantangannya? Berat banget tantangannya, yang paling berat menurut saya adalah menghadapi para kompetitor yang sangat ketat ya. Karena waktu saya berdiri dulu di tahun 2017 pesaing itu masih belum ada. Kalau untuk saat ini kan sudah banyak penjual makanan pedas seperti mie gacoan, bismi, atau yang gasreng atau yang lainnya. Dan itu sangat berdampak pesat ke usaha saya. Penghasilan juga lumayan berkurang, tapi setidaknya alhamdulillah masih bisa untuk membayar gaji para karyawan. Oh, jadi dulu sebelum adanya kayak pesaing lain kayak mie pedas gitu kan, belum ada pesaingnya, belum ada tantangan, jadi baru-baru ini gitu ya Mbak. Iya. Tantangannya. Nah, terus kan udah ada pesaing nih, udah banyak gitu kan pesaingnya. Nah, tentunya kita tidak bisa kan kayak udah ada pesaing kok tetap begini-begini aja ya, bisa nggak jalan usahanya. Kan pastinya ada plan atau rencana. Nah,
Mbak membuka rencana-rencana apa atau strategi apa gitu Mbak? Strategi yang saya gunakan untuk usaha saya ini dengan cara yang pertama itu mempromosikan produk saya ke teman. Dengan mempromosikan produk saya ke teman, maka teman saya insya Allah akan membeli usaha atau dagangan saya. Ya kayak mempromosikan kayak lewat medsos gitu ya Mbak? Iya. Ya, lewat medsos, lewat TikTok. Nah kalau lewat TikTok gitu Mbak, apakah ada kayak food vlogger ataupun yang mereview makanan Mbak biar kayak lebih terkenal gitu? Apakah sudah pernah gitu? Selama ini sepertinya sih belum pernah. Kalau food blogger itu biasanya YouTube, Facebook itu sekilas pernah. Nah, dari food vlogger sendiri itu gimana Mbak? Apakah food vlogger sendiri membayar atau gimana, atau dari pihak Mbak sendiri menggratiskan? Kalau dari pihak saya insya Allah menggratiskan ya, karena food blogger itu sangat berguna untuk mereview usaha saya, yaitu usaha sebelah. Dengan cara mereview maka saya akan dapat meningkatkan kualitas sebagai bahan evaluasi. Nah, kayak memperkenalkan gitu kan, ini menunya apa aja gitu kan Ya, Mbak? Bisa ya apa ya, saling menguntungkan gitu kan Mbak. Nah kan juga apa ya, dari sananya juga untung, dari sininya juga untung. Nah kan Mbak sekarang sambil kuliah ya kan kuliah itu juga, saya kan juga kuliah, tahu rasanya kuliah gitu kan, juga ada tugas-tugas dari kampus gitu kan. Gimana itu caranya Mbak memanage waktu untuk kuliah dan melakukan usaha ini, gimana itu Mbak? saya memanage waktu dengan kuliah sama usaha ini dengan cara, kalau misalnya saya kuliahnya pagi, pagi sampai siang saya membantu di warung ini malamnya atau sorenya. Dengan sebaliknya, kalau misalnya kuliah saya sore, saya membantu di warung pagi atau siangnya. Oh, jadi kayak mementingkan kuliah dulu dan Iya. mengesampingkan ya apa ya, kayak mendahulukan tugas kuliah dulu gitu kan. Terus kalau tugasnya udah langsung ke sini dan membantu berjualan. Nah, terus pernah nggak sih Mbak menemukan kendala kayak di kuliah itu tugasnya terlalu banyak, terus di sini juga pelanggannya banyak banget, juga membludak gitu, pernah nggak Mbak? Pernah, alhamdulillah pernah. Di saat awal-awal buka dulu kan, belum ada pesaing yang seperti saya bilang tadi, belum ada pesaing penjual makanan pedas yang lainnya. Iya. Nah pas pas saat membludak gitu kan Mbak, kan tentunya kita juga ya kayak gimana ya, kayak kebanyakan pesanan, kayak keteteran gitu nggak Mbak? Iya, alhamdulillah pernah. Nah itu kan dari segi kualitas, apakah kayak kan keteteran gitu kan, bisa aja kualitasnya bisa kayak turun gitu, nggak, gimana itu Mbak? Apakah kayak terlalu banyak gitu terus kita keteteran? Alhamdulillah nggak turun ya Mbak kualitasnya. Alhamdulillah. Nah kan kayak kualitas gitu tadi, bagaimana cara untuk mengukur kesuksesan Mbak dalam menjalankan bisnis ini, usaha ini? Cara mengukur kesuksesan dalam bisnis saya adalah saya gencar seperti yang saya bilang pada awal tadi, saya gencar mempromosikan usaha saya ini melalui medsos, melalui teman, melalui keluarga, melalui sahabat. Bahkan saya sekarang juga melakukan mempromosikan usaha saya ini ke kakak tingkat saya di kampus saya. Oh, sambil ini ya Mbak sendiri kan ikut UKM kewirausahaan gitu, Ya. sambil bisa mempromosikan ke teman-teman gitu mungkin Ya. ya Mbak, sambil menambah relasi gitu kan. Iya.
Terus di sini sendiri kayak kan Mbak juga ada karyawan gitu kan Mbak. Iya, alhamdulillah. Nah, gimana itu cara Mbak agar memanage karyawan agar gimana ya agar kayak tetap disiplin gitu mungkin Mbak. Saya memanage karyawan supaya untuk disiplin adalah dengan membikinkan karyawan saya jadwal. Jadi semisal ini ya, kayak jadwalnya buka warungnya kan jam 11, jam 10 itu biasanya karyawan saya itu sudah mengambil bahan di rumah saya. Seperti itu. Oh, ya itu ya apa kayak udah dibagi tiap tugas tiap karyawan gitu ya Mbak. Ada Iya. yang di sini ada yang mengambil udah ada jamnya juga gitu. Iya. Kayak jam segini mau ngapain gitu ya Mbak. Iya. Nah, terus kayak karyawan gitu dari karyawan kalau kinerjanya menurut Mbak sendiri gitu gimana Mbak? Udah bagus atau ada evaluasi kurang gimana? Sebagian sih alhamdulillahnya udah bagus, tapi yang namanya pernah kecolongan karyawan yang mencuri, yang mengambil barang, mengambil uang itu pasti ada kan di dalam suatu usaha. Dan itu pasti langsung saya ada tindakan sih, yaitu pertama dengan ditegur. Kalau misalnya nggak ditegur nggak bisa dikasih surat peringatan. Kalau surat peringatan nggak bisa langsung dikeluarkan. Oh, sudah pernah begitu ya Mbak kejadian gitu ya? Sudah. Jadi udah ada pengalaman begitu juga dan untuk teman-teman juga yang mau memulai usaha juga bisa mengondisikan, mengantisipasi gitu ya. Iya. Nah, kan Mbak udah lama ya, udah dari berapa Mbak? 2017. Kan udah lama. Untuk rencana Mbak sendiri untuk supaya usahanya ini lebih berkembang, lebih maju lagi gitu, gimana Mbak? Apakah ada usaha atau plan-plan gitu Mbak? Ada sih plan yang belum terlaksana, yaitu dengan mendirikan cabang baru lagi sih. Karena sebenarnya saya ada uang, ada tenaga, tapi untuk mencari sebuah karyawan yang sangat dipercaya itu kan susah sekali ya di zaman saat ini. Karena kriteria di warung saya itu pertama karyawannya harus jujur, disiplin, bertanggung jawab. Nah, ini juga teman-teman bisa yang infologer gitu kan bisa ke sini juga gitu ya Mbak. Ya. Terus juga faktor-faktor lain kayak ruko-ruko gitu ya Mbak. Ya. Oh gitu membutuhkan. Terus kayak dalam usaha kan kayak pernah nggak Pak ada kejadian-kejadian gitu yang kayak wah banget gitu bikin usaha ini membludak gitu kayak didatengin food vlogger atau apa gitu Mbak? Pernah sih, alhamdulillah pernah. Kalau nggak salah waktu H+2 kemarin kan banyak warung H+2 Idul Fitri kemarin kan banyak warung yang masih tutup. Alhamdulillahnya warung saya kedatangan banyak pembeli sehingga saya keteteran. Oh ya, kalau Idul Adha kan rata-rata ya warungnya pada tutup semua Ya, gitu ya Mbak. Idul Adha, Idul Fitri. Dan Mbak sendiri membuka warung ini ya Mbak. Iya, Jadi alhamdulillah. yang kepingin sebelah gitu kesini semua gitu Iya, ya. Mbak? alhamdulillah. Ya, alhamdulillah juga. Dan apa ya Mbak? Yang motivasi Mbak untuk ya kayak pernah nggak sih Mbak kayak ingin kayak usahanya lagi sepi gitu ingin menyerah gitu gimana? Pastinya ada perasaan pengen menyerah itu, tapi ya kembali ke tujuan awal tadi yang seperti saya bilang, kalau saya menyerah saya tidak akan mendapatkan tambahan uang jajan. Selain itu saya juga tidak dapat menabung, membeli skincare, membeli keperluan kuliah saya. Nah di situ ya kembali lagi ke tujuan awal gitu ya Mbak, Ya. ke awal tadi ingin
nambah uang jajan gitu ya Mbak. Iya. Dari usaha Mbak ini kayak seblak begini kan Mbak. Berapa Iya. sih Mbak omsetnya tiap bulan gitu? Kalau omset setiap hari atau setiap bulan tidak menentu ya, karena tergantung rame atau sepinya warung. Oh jadi ya tergantung dari pelanggannya sendiri gitu ya Mbak. Kalau awal buka dulu, alhamdulillah omset totalnya per hari bisa 1 sampai 1,5 juta. Oh udah banyak ya Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalau paling rame ya segitu Mbak. Iya. Ya kalau paling kayak sepi gitu berapa Mbak? Sepi kemungkinan 500 lah, 400, 300 gituan lah. Iya. Terus modal awal Mbak, awal membuka usaha itu gimana Mbak? Modalnya sih saya dulu hanya modal awal berdiri itu di Lebo. Di Lebo. Ya, awal berdiri itu cuman tempatnya itu tempat kecil, toplesnya 5, meja kecil. Itu awal berdiri. Oh ya, iya Mbak, awal usaha gitu kan nggak langsung sebesar ini gitu Iya. ya Mbak. Jadi ya yang seadanya dulu Iya. gitu ya Mbak. Terus kan udah apa ya, udah berkembang dan Iya. ya udah besar gini kan Mbak. Iya. Menu-menunya itu apa aja ya Mbak? Kalau boleh tahu. Menunya di sini kalau sebelah ada yang paling best seller yaitu ini, seperti yang di depan saya, ada seblak seafood. Ya. Ini yang paling best seller di warung saya. Terus selain itu juga ada, bentar ya. Selain itu juga ada seblak ini, seperti seblak lengkap, lengkap ceker, seblak lengkap kepala, seblak lengkap frozen, seblak kikil, dan lain-lain. Alhamdulillah menu di warung saya semuanya rata-rata best seller. Kalau untuk minuman seperti es teh, yang best seller di warung saya itu seperti es teh, jus mangga. Ya. Nah, yang paling ya ini ya Mbak, rata-rata ya banyak yang beli semua gitu ya. Ya, Mbak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin dan ini apa mungkin dari sebelah ini gitu ya Mbak. Mungkin apa? Mungkin bisa direview apa aja gitu ya Mbak. Reviewnya itu isinya itu seperti sebelah pada umumnya ya, ada kropo, ada sayur, ada sosis, ada topping-topping. Cuman yang membedakan kalau sebelah seafood itu ada tambahan udang sama cuminya. Oh ya, sebelah seafood udah macem-macem dan banyak pilihannya juga gitu Iya. ya Mbak. Ya tergantung dari yang pesan juga Iya. gitu ya Mbak. Nah di sini kan Mbak sendiri masih muda gitu kan, udah memulai usaha. Iya, Nah kan alhamdulillah. dari UKM kewirausahaan juga Iya. mungkin ada dari teman-teman kita yang mau memulai usaha. Mungkin dari Mbak sendiri ada juga nggak Mbak kayak saran-saran untuk usaha muda juga untuk ya supaya semangat berusaha gitu loh Mbak. Mungkin ada saran. Saran saya untuk kalangan muda di saat ini yang ingin memulai usaha, sebaiknya mulailah dari sekarang. Apalagi di zaman sekarang itu banyak maju-majunya online shop. Kalau memulainya nanti takutnya persaingan kompetitornya semakin ketat, kita jadi susah untuk memulai suatu bisnis. Nah juga kan sekarang juga udah dipermudah gitu ya Mbak. Nah udah ada online gitu yang mempermudahkan kita gitu Iya. kan Mbak. Ya bisa usaha apa memulai usaha untuk sekarang supaya ya tidak kesulitan nanti keburu banyak pesaing. Iya, itu banyak pesaing Ya. juga. Mungkin ya seperti itu gitu Mbak. Terima Iya. kasih untuk Mbak sendiri mau meluangkan waktu dan Sama-sama. beli produk ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Minkau.